Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Nah, salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Ini kita bincang-bincang dengan Pak Iwan sebagai Dirlantas Polda DIY. Pada hari ini kita semua memikirkan yang berkaitan dengan era digital, era revolusi industri 4.0. Artinya pelayanan kepada publik ini juga punya standar prima yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses. Nah, ketika tidak dengan sistem elektronik, ini tidak mungkin akan bisa terlaksana. Maka diperlukan adanya back office, application yang berbasis pada Internet of Things dan Artificial Intelligence, serta network. Ini sudah dibangun di Polda DIY. Pak Iwan, kita bincang-bincang tentang data elektronik. Ini Pak Iwan punya gagasan apa untuk membangun sistem pelayanan e-policing pada fungsi lalu lintas? Baik Pak, terima kasih Pak Grace, komandan sekaligus mentor saya, bahwa era digital sekarang yang kita hadapi, mau tidak mau, suka tidak suka, apalagi Polri, apalagi Polantas. Polantas merupakan etalase terdepan dari Polri yang merupakan cermin dari kemajuan ataupun kemampuan Polri dalam mengadaptasi perkembangan zaman. Seperti kita ketahui, layanan polisi lalu lintas, baik itu yang berupa administratif ada di Samsat, yang tergabung dalam Samsat, maupun yang berada pada Satpas, semuanya saat ini mengacu kepada data-data yang bersifat elektronik atau digital data. Oleh sebab itu, sudah merupakan keharusan saat ini bahwa filing and recording bukan lagi filing dan recording secara manual, tapi filing dan recording yang dilakukan secara elektronik. Data-data kita simpan di dalam server, atau bahkan sekarang ada tawaran cloud yang data itu ada di awang-awang, namun data itu tidak berubah. Data itu everlasting, tidak memakan tempat, dan tidak usang oleh zaman. Seperti kita ketahui di belakang kita, TMC ini juga merupakan salah satu dari cabang dari sekian yang bisa digunakan apabila kita mempunyai filing dan recording yang jelas. Sebagai contoh, TMC ini juga bisa saat ini Yogyakarta menggerakkan Electronic Traffic Law Enforcement dari TMC. ETRE basisnya apa? Sama, kita mengakses kepada sistem ERI yang ada di Korlantas, yaitu Electronic Registration dan Identification, di mana seluruh data kendaraan itu difilekan secara elektronik. Barang siapa yang melanggar tertangkap kamera, datanya bukan lagi mencari-cari atau petugas yang datang, tapi sudah ada di server kita atau di sistem kita. Demikian Pak Des. Ada sistemnya ya. Nah, kita sekarang juga melihat bahwa mau tidak mau dengan cara-cara yang parsial, yang manual, yang konvensional ini sudah tidak zaman lagi ya. Artinya kita harus merubah mindset kita. Nah, saya mau tanya Pak Adiat, ini masalah asuransi ini bagaimana dengan sistem big datanya? Ini juga karena menyeruakan bagian yang lain, karena ketika kita berlalu lintas, kita bisa menjadi korban, atau kita juga bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas diri kita dan orang lain. Nah, situlah perlunya asuransi. Maka budaya asuransi ini juga harus dibangun. Pak Diat, monggo silakan. Ya, terima kasih Jenderal. Kaitan dengan proteksi jasara harja, tentunya hubungan kerjasama antara jasara harja dengan kepolisian itu sudah terjalin sejak lama, termasuk dalam hal infrastruktur teknologi. Nah, kaitan dengan teknologi tadi seperti disampaikan oleh Jenderal dengan juga oleh Pak Dirlantas, kaitan dengan teknologi ini juga menjadi salah satu perhatian utama kami, Pak, terutama di bidang pelayanan. Saat ini, kaitan dengan pengajuan jasara harja itu, pada prinsipnya masyarakat tinggal lapor kepada pihak kepolisian. Pelaporan itu dengan teknologi sekarang yang interaksi antara SMS dan DASIJL. Kalau tadi Pak, kita sudah masih mengharapkan tinggal lapor. Tapi gimana Pak, untuk ke depan sebetulnya tidak perlu lapor. Setiap kecelakaan yang terdetek di dalam DASI maupun SMS, ada suatu langsung langkah-langkah ngecek, betul atau enggak? Ya. Jadi persyaratan administrasi, persyaratan yang berkaitan dengan legal system ini segera terlayani. Jadi orang yang susah tidak dibuat susah lagi, udah butuh kemana-mana, sehingga ada satu wadah begitu ya Pak keinginannya ya. Nah, satu lagi nih kepada Pak Sigit, mau Pak mohon izin clip on-nya Pak. Pak Sigit, ini kalau kita bicara tentang dimensi overload ini kayaknya nih bulat gitu ya. Tadi saya bincang-bincang dengan Bu Dewanti, beliau menyampaikan bahwa
ternyata hasil riset itu tidak ada kaitannya dengan masalah keuntungan. Untungnya 15%, berarti kan ruginya 85%. Nah, ini menurut Pak Sigit gimana Pak? Betul sekali Bapak. Kami di Balai Transportasi Darat Wilayah 10, langsung di bawah Bapak Dirjen Perhubungan Darat, kami terus melakukan terkait dengan laka lantas yang disebabkan oleh angkutan barang, kemudian juga oleh kaitannya dengan overdimensi maupun overload ini. Karena dari data yang masuk ke kita memang setelah sepeda motor itu kita Pak dari angkutan barang. Nah di sini kami juga mengembangkan sistem yang online semua Pak. Jadi kami sudah kita bangun di masing-masing PPKB bahwa data-data kendaraan angkutan barang itu sudah terupdate dan terintegrasi dengan pengujian kendaraan. Kemudian dari pengujian kendaraan itu juga ke karoseri produksi. Termasuk karoserinya ya, ikut Karoserinya. pengusahanya karoseri juga kenakan ya. Jadi data tersebut sudah komplit dan ini juga terupdate untuk perizinannya di serut, namanya kalau sebelum kita merubah bentuk kan harus keluar dulu serut, karena semua sistem pengajuan izin juga lewat online Bapak. Semua sistem online berarti harus Iya. dipertanggungjawabkan Iya. dan sistem kontrolnya online juga. Siap. Karena odol ini Iya. bukan hanya merusak infrastruktur, Betul. tapi Betul. ini membunuh, menghambat, merusak produktivitas. Ya. Dan Secara sosial cost-nya ekonomi- mahal ya Pak ya? Secara ekonomi sangat tinggi. Ya, sangat tinggi Pak. Iya, betul, Oke, Pak. termasuk kemanusiaan. Wah, Ini betul. Profesor Agus Taufik Mulyono mengatakan, ini sudah bukan masalah fisik, ini jiwa manusia. Karena itu yang lebih kita hargai gitu Pak ya. Oke. Terima kasih, Pak. Pak Didit, ini Pak Didit punya gagasan apa untuk membangun sistem-sistem yang online, sistem apa namanya elektronik, karena ini mau tidak mau secara virtual ini sudah menjadi suatu keniscayaan. Karena ini era digital, era revolusi industri 4.0, mau tidak mau kita harus membangun sistem elektronik. Ini Pak Iwan tadi sudah menyampaikan mau membangun ETLE. Nah, ini menurut Pak Didit gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Gibran. Pada kesempatan ini saya perlu sampaikan bahwa di Dinas Perhubungan Provinsi ini juga sudah mendukung sistem informasi teknologi yang selama ini sudah kita operasionalkan Pak, yaitu ATCS. Cuman mungkin teknologi ATCS yang ada di tempat kami jaringannya masih menggunakan jaringan lewat radio, sehingga nanti ke depan ini kami akan merubah jaringan menuju ke FO Pak. Fiber optic, FO, ya. Ya, ini kaitannya untuk pelayanan. Jadi ke depan kita juga mengusulkan yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan ETS. Ya, kalau ATCS ini hanya untuk melihat volume kondisi kendaraan di sekitar persimpangan. Bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di situ antrian panjangnya sebelah mana, sehingga nanti akan kita ubah cycle time-nya di waktu hijaunya, sehingga antrian ini akan, Atau malah bisa ada peta navigasi Pak, jalan-jalan seperti di WASE, Google Map itu lewat mana gitu kan, Oh, supaya iya. mereka ada pilihan, jadi tidak hanya statis gitu ya Pak ya. Nah ini kalau gini Pak, kita ini kan kadang-kadang di kota Jogja ini kalau ditanya indeks road safety-nya berapa nih, algoritmanya seperti apa, ini kalau nggak bisa jawab kan sebenarnya sesuatu yang apa namanya, boleh dikatakan itu bentuk akuntabilitas kepada publik ya. Artinya kita bukan hanya sekedar memberi informasi, tapi menunjukkan, datanglah ke Jogja, Anda akan aman, selamat, tertib, lancar, misalnya begitu ya. Nah, tadi dengan program-program IT-nya dari Dinas Perhubungan, ini perlu kita sinergikan dengan yang lain, karena ini sangat menjadi apa namanya, saling mendukung, ada sinergitas, dan tentu untuk pelayanan yang prima. Nah ini Pak Yohanes, ini kalau kaitannya dengan sistem tilang elektronik, ini menurut Pak Yohanes bagaimana Pak? Terima kasih Bapak. Jadi di tempat kami di Kejaksaan Tinggi kita selaku penuntut umum dan eksekutor ya, kita sudah melaksanakan e-tilang. Dalam hal ini kita sudah punya program CMS, Case Management System. Jadi tidak perlu antri lagi kayak kemarin, bisa langsung tilangnya langsung terhubung. Kemudian kita juga kemarin melakukan MOU untuk pembayaran dendanya dengan kemarin awalnya dengan BRI, kita juga sudah MOU dengan BNI.
Jadi di situ sudah ada beberapa. Tidak hanya satu bank, jadi Ya, semua bank bisa ya Pak ya. Jadi memang untuk mempermudah pelanggar-pelanggar ya. Sehingga titip denda tilang di bank tanpa hadir sidang pengadilan. Ini akan Depan. lebih bagus ya, Ya, walaupun bagus. kan begini ya. Ini kalau menurut Pak Iwan, nih Pak Adiat, Pak Sigit, Pak Didit, Pak Yohanes, ini kalau saya membuat analogi mungkin agak ekstrim. Ya. Punya mobil itu seperti punya senjata loh Pak. Ya, betul. Bisa untuk membunuh dirinya dan membunuh orang lain. Jadi Tidak harus hati-hati ada ya. akuntabilitasnya, maka tidak boleh sembarangan dipinjam-pinjamkan, tidak boleh dilakukan sembarangan. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Ditlantas Polda DIY tentang ETLE, tentang big data, data elektronik, sistem pelayanan virtual, dan sistem pelayanan prima, ini saling mendukung. Jadi artinya kita semua harus menyadari bahwa lalu lintas merupakan urana di kehidupan, refleksi budaya bangsa, dan cermin tingkat modernitas. Keselamatan adalah yang pertama dan utama, dan tanggung jawab kita bersama. Stop